Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Pembinaan Kompak yang ketiga untuk tahun ini. Terima kasih untuk kehadirannya di tengah mungkin long weekend ya, kita sudah menikmati liburan bersama keluarga walaupun di rumah saja. Bapak Ibu boleh dapat kembali hadir di Pembinaan Kompak hari ini. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu, saya Gaby. Dan saya Philip. Kami berdua akan menjadi moderator dan memandu acara hari ini dari awal sampai habis. Nah, untuk memulai acara kita, saya ingin mengundang Bapak Pendeta Hendra dari Gemim Kristus, mungkin untuk membuka acara ini dalam doa. Silakan untuk Pak Hendra. Ya, balik. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai Tuhan kita, ya, sesi malam hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Keluarga kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan daripada Tuhan semata. Kami bersyukur pertolongan Tuhan tetap ada tatkala kami belajar untuk bisa melakukan proyek demi proyek, untuk kami boleh mengembangkan ketaatan kami terhadap kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harus memuridkan keluarga kami. Tuhan tolong kami kembali tatkala kami akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu, kiranya Tuhan pimpin sesi yang akan kami ikuti, Tuhan pakai untuk anak hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai mereka untuk boleh menyampaikan kebenaran itu dan kami bisa belajar untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Hendra. Nah, Philip, di kompak ini ada salam kompaknya loh. Masa sih? Kayak gimana sih salam kompak? Nah, dia belum tahu nih karena baru pertama kali ya. Yuk Bapak Ibu, kita mau sama-sama salam kompak. Ini salam kompak. Ayo coba kita ulang lagi. 1, 2, 3, salam kompak. Salam kompak. Ya. Terima kasih atas semangatnya. Ya, kita harus semangat. Biar kamu terlihat ya. Nah, Bapak Ibu, tema pembinaan hari ini adalah mengenai tentang mengenal diri dan mengenal pasangan. Nah, sebelumnya kita mau icebreaker dulu nih. Kita mau mengenal diri kita melalui penilaian anak-anak kita. Coba mau dilihat dulu. Boleh dipanggil anak-anaknya untuk bermain games. Buat yang anak-anaknya nggak bisa hadir, nggak apa-apa, tetap bisa ikut main game kok. Jadi nanti tinggal tunjuk aja dari statement yang tersedia, mana yang paling cocok untuk diri sendiri atau sama pasangan. Ya. Nah, buat anak-anak, halo anak-anak yang sudah bergabung. Halo. Nah, halo. Terima kasih. Halo. Rame banget. Nah, anak-anak perkenalkan lagi nih di sini Gaby dan Kak Philip. Nah, kami akan memberikan satu soal, banyak sih ya, maaf, banyak soal berupa kalimat-kalimat nih. Nanti ada satu kalimat, setelah Kak Gaby sebutkan kalimatnya, kalian tunjuk ke papa atau ke mama yang lebih cocok ya. Tunjuk ke papa atau ke mama. Oke? Udah kan ya? Berarti ya, kita mulai ya. Tes dulu. Satu. Siap ya, saya bacain soal pertama, oke? Sip. Dengerin Kak Philip baik-baik ya. Siapa di rumah yang paling banyak makan? Ayo tunjuk siapa, ayo papanya. Siapa yang paling banyak makan? Dia banyak bapak-bapak nih. Kok banyak yang saling tunjuk juga ini? Papa. Ada anaknya juga yang Mama. Biasanya nggak ngaku tuh yang banyak makan ya. Papa, ini udah gendut banget. Oke. Nah sekarang coba. Dedi siapa dedinya? Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya ya. Soal kedua, siapa di rumah yang masaknya paling enak? Mama.
Mami. Papa. Siapa yang papanya? Mama. Ini dua-duanya nih. Mama. Oke. Duduknya yang benar. Soal berikutnya. Nah, ini penting. Duduknya yang benar. Ini serem. Kayak gitu. Siapa di rumah yang bangunnya paling pagi? Siapa yang Papa. Iya, Papa katanya. Mama. Mama. Nah, yang selanjutnya nih, siapa? Papa atau mama yang lebih bersih-bersih? Mana siapa yang lebih bersih? Mama. Mama. Mami. Mami. Ini kalau mau jawab boleh diketik juga ya. Biar Mama. Boleh juga. boleh di chat juga jawabannya kalau mau. Yang mungkin kesulitan via video boleh di chat jawabannya Aku ya. nggak kelihatan sih. Oke, lanjut nih. Itu enggak. Lanjut soal berikutnya. Siapa yang menurut kalian paling lucu? Lucu Siapa? Lucu siapa? Lucu siapa? Mama. Atau Dede? Mama. Lucu. Iya, Pak Mami. Kalau lucu mungkin mama ya tadi ya, banyak kan ya. Kalau ini, siapa yang lebih kreatif? Siapa? Mama. Mama, ini mama semua. Kreatif ya? Mama yang bikin Dua-duanya. makanannya ya. Dua-duanya. Dua-duanya nih, dua-duanya. Bagus. Ya, Kalau sekarang yang lebih sibuk, siapa yang lebih sibuk? Jadi, Sama ya ada Dedek. Mama ada nunjuk-nunjuk papa. Papa ya. Papa jangan lupa pulang, Papa. Kan WFH. Oh, ya, Papa. Sibuk apa? Papa dari jam 1 sampai sekarang. Ini nih. Kak Gaby mau tahu nih, siapa papa atau Yang mama kreatif. siapa yang lebih suka lupa kalau taruh barang di mana? Gak ada. Lupa taruh barang siapa? Mama tahu. Lupa taruh barang di mana? Kayaknya kamu deh. 2000 bilang Papa gitu. Mama lagi cari HP. Apa ya? Soalnya biasa mama itu tahu dimanapun berada. Iya, karena mama yang paling rajin beres tadi kan. Paling Iya. bersih. Lanjut. Lagi tuh. Oke. Sekarang siapa yang suka lupa tanggal? Tanggal Papa. Tanggal ulang tahun, tanggal anniversary, ayo ingat nih. Oh, ini mamanya aja ngomong ya. Jangan mama ngomong hari ini tanggal sering malu. Hari ini tanggal Si papa katanya, yang suka lupa tanggal ulang tahun. Wah, ada yang mama tuh. Oh dia. Wah. Itu mama juga ada yang lupa ya. Bapaknya tuh papamu. Oke, lanjut. Lagi masih ada. Nih. Menurut anak-anak, papa atau mama yang banyak mengeluarkan kata-kata dalam suatu hari? Yang lebih banyak ngomong. Siapa? Mama. Buat makan malam-malam. Mama. Yang paling banyak. Mama ya. Papa ada yang Papa. Papa atau Mama? Oke, sekarang kalau marah lebih serem siapa? Ayo. Iya, Lebih keren siapa? Mama. Yang paling keren Papa. Mama. ada yang nunjuk-nunjuk papanya Gaby. Udah papanya tapi nggak berani. Pelan-pelan nunjukin. Cicer. Yang terakhir kali ya, yang terakhir ya. Yang terakhir nih. Siapa papa atau mama yang lebih sering izinin untuk pergi atau untuk main? Siapa yang
lebih gampang kasih izin? Siapa Ma. lebih gampang kasih izin? Ma. Papa atau mama? Kawan. Mama Oke, papa. diizinin keluar Tapi ya. kalau papa lebih ke mainan, kalau mama lebih ke makanan. Oh, kalau Oh, papa ganti. Bolehin. mama pemakanan. Oh, iya. Bagus Itu begitu biasa, kan. biasa papa yang sering izinin ya, tapi tetap keluar surat izinnya dari papa. Sebenarnya soalnya banyak nih, tapi sayang sekali ya waktu kita terbatas. main ke rumah Airin sama Cenio. Oh, ada yang curhat. Oke, terima kasih anak-anak telah ikut bermain. Thank you. Udah ikut. Terima kasih anak-anak boleh kembali beraktivitas. Nanti kapan-kapan kita panggil main lagi ya. Oke? Oke, bye-bye semuanya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dari pengumuman dari saat kita baca. Kami bacakan terlebih dahulu ya. Ya, kan pengumumannya. Ya, oke. Nah, ini pengumuman pertama ya. Jadi materi hari ini Bapak Ibu boleh akses, nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp supaya bisa dilihat dan disebarkan ke gereja masing-masing. Oke, next. Nah, ini pengumuman kedua. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan Kompak Saat, berikan persembahan melalui scan barcode berikut. Jadi ini boleh difoto dulu aja. Kita mendukung pelayanan ini. Oke. Nah, ini yang ketiga, saat menyediakan jasa konseling online. Jadi buat Bapak Ibu dari gerejanya kalau memerlukan dukungan psikososial, dukungan dari saat, bisa lihat, bisa foto pengumuman yang ada di sini. Bisa WA ke nomor berikut, ada emailnya, ada jam pelayanan pendaftarannya. Ada IG-nya, ada Facebook-nya, nanti diikutin aja kalau butuh ya. Oke, next. Selanjutnya, ini acara rutin dari Saat Ministry Center. Bapak Ibu boleh dapat mengikutinya via YouTube. Link YouTube-nya tertera. Ini Oase. Jadi, a moment of rest, refine, and refreshment. Jadi, kita akan refleksi bersama di akhir minggu. Selanjutnya. Nah, Yayasan Unike mengadakan training lagi. Training bareng asik seru you. Nah, yang akan dibawakan oleh Pak Christian, yang akan diselenggarakan minggu depan, Sabtu 20 Februari, jam 4 sore. Meeting ID dan passcode-nya tertera juga dalam slide. Next. Nah, next meeting kompak setelah pertemuan yang kali ini akan ada lagi di 2 minggu mendatang, yaitu di 27 Februari dengan tema spiritualitas suami istri atau orang tua tunggal. Ibu dapat, nanti ini pengumumannya akan dibagikan melalui grupnya masing-masing. Next. Nah, setelah materi pleno, setiap kelompok akan melakukan diskusi. Waktu dan Zoom atau aplikasi lain yang digunakan oleh setiap gereja, silakan ditanyakan ke PIC gereja masing-masing. Nah, untuk fasilitator yang mengikuti secara pribadi dapat mengecek grup WA juga untuk mendapatkan link Zoom khusus untuk berdiskusi. Dan next, khusus hari ini ada ruang diskusi khusus untuk pasutri yang tanpa anak, dapat join langsung ke link tersebut dan nanti akan di-assign ke breakout room yang khusus pasutri tanpa anak. Demikian pengumuman pada hari ini, kiranya bisa dapat jadi perhatian untuk Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Kita panggil dan kasih Bu Ana dan Pak Christian untuk menyampaikan materi. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, senang sekali ya hari ini kita bisa ada suara-suara kurcaci-kurcaci kecil. Ya, dan bersyukur hari ini kita juga punya beberapa peserta-peserta baru untuk 3 sesi ke depan, yaitu beberapa teman rekan-rekan yang pasangan tanpa anak. Ya, kami merasa di dalam gereja juga kita perlu saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki anak, tadi sudah mendengar suara anak-anak ya,
diharapkan juga saudara-saudara tergerak untuk mendoakan mereka, ya. Seperti Martin Luther bilang, walaupun tidak punya anak biologis, setiap anak-anak Tuhan harus punya anak rohani, gitu ya. Dan hari ini Bu Echen dan Pak Yulimin sudah bersedia mengelola kelompok untuk pasutri tanpa anak, diharapkan bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Karena 3 sesi yang akan kita lakukan hari ini dan berikutnya itu lebih ke arah untuk pengembangan diri, baik untuk pasutri, relasi pasutri, dan kemudian nanti kami akan berikan khusus untuk orang tua tunggal supaya ada hal yang khusus bisa kita bahas sama-sama, khususnya untuk 2 sesi ke depan. Jadi 3 seri pernikahan yang kita akan kerjakan dalam 3 minggu ini, mengenal, mengerjakan, dan memelihara, ya. Jadi nanti untuk minggu depan untuk orang tua tunggal ada sesinya khusus bersama-sama dengan saya dan rekan-rekan yang lain, dan untuk pasutri yang akan datang dilayani oleh Pendeta Daniel Tanusa Putra, dan kemudian yang berikutnya dengan Ibu Mega, gitu ya. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam sesi ini, ya. Jadi bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, khususnya saudara-saudara yang suami istri dan juga saudara-saudara yang orang tua tunggal, mungkin juga tinggal dengan orang-orang di rumah yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Banyak hal perbedaan-perbedaan yang kita alami di dalam keluarga, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting, ya. Semester lalu lagi, sesi yang lalu, 3 minggu yang lalu kita membahas hal ini, dan mungkin pada saat membahas itu ada perbedaan-perbedaan yang bisa berpotensi juga mengakibatkan konflik. Apa yang saya anggap penting mungkin dianggap tidak penting oleh pasangan atau oleh orang di rumah dan sebaliknya. Nah, akan tetapi kita tahu, ya, bahwa secara umum kita tahu kasih dapat menjembatani perbedaan. Tetapi permasalahannya adalah di dalam realitanya bagaimana ya kita menjembatani itu, bagaimana benar-benar kasih itu bisa menjembatani perbedaan. Nah, di dalam kompak kita berusaha untuk mengaplikasikan secara konkret dan real apa yang kita tahu yang benar, yang Alkitab ajarkan, gitu ya. Kita sama-sama mau menghidupinya. Jadi memang saudara, di dalam kompak ini nggak cukup hanya dengar, ya. Kita tahu, kita dengar, kita tahu, tapi kita harus menghidupi bersama-sama di dalam kelompok, ya. Dan yang menarik tadi, anak-anak juga ternyata bisa membedakan. Ya. Jadi ini papa punya nih, ini papa benar, ini mama nih. Ini bukan papa nih, ini mama. Nah, ternyata anak-anak bisa melihat perbedaan, ya. Jadi, saudara, perbedaan ya. Nah, ini ada firman Tuhan di Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, jadi saudara-saudara, kita sama-sama mengetahui bahwa gereja itu sebenarnya adalah tubuh Kristus yang memiliki kesatuan. Di dalam perbedaan yang begitu banyak di dalam gereja, kita disatukan oleh satu hal, yaitu panggilan kita. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Tapi pertanyaannya adalah, apakah unit terkecil dari gereja, yaitu keluarga, kita sendiri punya nggak tuh kesatuan itu? Ya, perbedaan demi perbedaan yang kita miliki. Kalau di dalam keluarga unit terkecil aja kita nggak bisa bersatu, bagaimana bisa di dalam tubuh Kristus yang begitu kompleks di dalam gereja kita bersatu? Nah, memang konteksnya di sini rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi dalam arti waktu kita melihat keberbedaan nih, saya melihat Anda yang berbeda dengan saya, berbedanya apa? Nah, hari ini, sesi ini akan banyak mengekspos keberbedaan kita.
Tetapi juga kita bisa melihat nanti bagaimana menunjukkan kasih dalam hal saling membantu sehingga kita benar-benar bisa complementary yang baik. Ya, dan ini bisa membuat kesatuan roh tetap dijaga dan anak-anak bisa melihat kita berbeda tapi beda yang indah. Nah, itu. Dan mulai mendengar saja, mulai kita di dalam Zoom ini saja kita sudah mesti menerapkan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, memang katanya di buku Gary Thomas, Sacred Marriage ini, kadang-kadang pernikahan kita memang dirancang khusus oleh Tuhan dan tujuannya, goalnya adalah mengikis kita, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya itu, supaya kita keluar daripada keegoisan. Jadi antara kita masing-masing mempunyai temperamen yang bawaan tetap ada, tapi dengan jalannya waktu ada dikikis. Dan perbedaan ini antara saya dan Anne, yang berbeda pria dan wanita, yang berbeda temperamen, yang berbeda juga yang kita akan pelajari hari ini, kita akan melihat cinta yang tipe ini waktu kita mau siap dibentuk, siap diproses, siap dikikis, ini mesti siap membayar harga. Ya. Nah, jadi saudara, siapa dirimu, siapa pasanganmu, ya. Jadi kita mengenal, katanya ada beberapa istilah nih, ya. Saudara, temperamen itu katanya adalah keunikan dominan yang diperoleh secara genetik. Jadi kita memang dari lahir sudah punya temperamen itu, ada juga. Tetapi ada juga karakter, yaitu bentukan, makanya ada karakter development, ya, yang itu dibentuk dengan pendidikan, dengan latihan, dengan disiplin, dan ini membuat orang itu bertumbuh, dan akhirnya yang keluar ini yang kita baru mau pelajarin, personality. Jadi kepribadian kita adalah kombinasi tampak keluar daripada yang ada di dalam. Ya, tapi ini tentunya hanya gambaran fenomena di luar. Nah, yang di dalam ini nanti Tuhan akan turut bekerja, memproses. Makanya personality itu mungkin nggak berbeda dengan jalannya waktu. Personality akan dibentuk dengan keberbedaan tiap tahun lebih baik dan kita makin matang, yang makin bisa menguasai diri. Dan akhirnya kita yang disebut mempunyai buah-buah roh untuk bisa menguasai dan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kita menghadapi perbedaannya, anak kembar aja, ya, ada keunikannya. Saya punya ponakan kembar ya, saudara ya. Jadi papa mamanya aja bingung waktu lahir ya, yang udah dikasih minum obat yang mana ya, karena sama dua-duanya. Jangan-jangan yang ini dikasih obat, yang ini jadi bisa 2 kali tuh ya. Jadi secara fisik mereka memang berbeda, tetapi tetap ada keunikannya ya. Jadi makin lama makin kelihatan perbedaan-perbedaan mereka. Nah, apalagi suami istri yang tidak dilahirkan dari perut yang sama ya. Kalau kakak adik walaupun mereka berbeda, tetapi ada kesamaan-kesamaan mungkin karena secara genetik ada turunan dari papanya, dari mamanya, ya seperti anak saya ya, mungkin hidungnya kayak papanya ya, tetapi bibirnya kayak mamanya tebal gitu ya. Nah, apalagi suami istri ya, yang dipersatukan dari 2 dunia yang berbeda. Nah, saudara, Pak Christian tuh seringkali pakai rumusan ABCDEFG kalau berbicara tentang mencari jodoh buat anak-anak pemuda ya. Kalau kamu pikir-pikir mau punya pasangan, coba lihat ini. Nah, sekarang kita coba lihat dari kita sudah kawin ya, udah istilahnya udah kadung. Ya, cocok nggak cocok udah ada ya, udah jadi ya. Tapi kita coba lihat ya perbedaan-perbedaan kita seperti apa. Iya, jadi misalkan saya selalu bilang ABCDEFG kalau mau cari pasangan sama anak remaja, saya ajarin teori ini ya, yaitu apa? A, appearance. Jadi secara fisik kita itu berbeda cara fisik, tetapi cara fisik kita mesti menyukai. Saudara kalau menikah kita juga seperti itu bukan? Kita menyukai appearance secara fisik itu adalah. Kemudian B, background, suku yang berbeda, membuat kita pun dibentuk cara berbeda. Kebiasaan berbeda. Kebiasaan makan pagi, kebiasaan bangun pagi aja beda. Ada keluarga yang memang boleh makan anytime. Jadi ada yang mau makan jam berapa aja silakan. Tapi ada keluarga yang
kalau makan mesti jam 7 malam kayak keluarga saya. Jam 12 siang, jam 1 siang makan, ya. Tapi ada keluarga siapa cepat dia dapat. Jadi ngambil mau makan, mau sambil tegong kayak, mau di depan TV kayak, mau dibawa ke kamar kayak, mau di taman kayak, mau kemana aja boleh. Tapi ada keluarga bilang nggak bisa, makan duduk. Nah, saudara, itu adalah keberbedaan background. Ada saudara yang mau makan capek, ya kan? Makan om, makan tante. Jadi kalau ada 30 orang dia keliling dulu, makan om, makan tante. Ya, itu kan orang Jawa kan seperti itu ya. Jadi saya kalau teman-teman di Purwokerto juga begitu bukan ya. Teman-teman di Cirebon ya. Jadi selalu nawarin dulu, ayo makan, makan, makan. Jadi lama makan ya. Nah, ini adalah kebiasaan background. Dan waktu kita menikah, kita makin melihat ya, mungkin juga ada trauma memori masa kecil yang mulai muncul pada saat kita sudah menikah. Baru kita menyadari, oh ternyata ini adalah akibat dari background yang masa lalu. Nah, kemudian karakter, ya, karakteristik diri seseorang yang sesungguhnya. Waktu-waktu kita udah menikah mulai kelihatan tuh ya. Waktu pacaran mungkin masih masa promosi gitu ya, masih bagus-bagus semuanya. Pas sudah menikah mulai kelihatan hal-hal yang mungkin kita sulit untuk bisa menerima. Kenapa, saudara? Karena tadi yang kita lihat personality yang di luarnya tuh. Tapi yang di dalamnya ini mungkin karena saudara hubungan pacarannya singkat ataupun pacarannya nonton mulu ya, nggak banyak ngobrol. Dan lama-lama pas kawin kaget ya kan, kaget-kaget, wah ternyata yang dulu saya pikir dia cool dalam arti tenang. Ternyata cool aja. jadi tadinya dia pikir dia demen tuh, orang ini nggak banyak ngomong, tenang, diam. Tapi waktu udah kawin, waduh dia kayak kawin sama tembok katanya ya. Saya bom meletus pun dia diam saja tuh suami saya. Suami saya nggak ada inisiatif katanya ya. Nah, ini kita akan pelajari saudara karena karakter kita mungkin mesti mengenal. Yang kemudian D, devotion, dedikasi, komitmen. Saya selalu mengatakan dari kawin kita mulai tahu pasangan kita itu punya dedikasi, komitmen yang kuat. Kalau dia bilang A, dia benar-benar A. Waktu dia janji dalam suka dan sedih, dalam sukacita maupun dalam kesedihan, dalam sakit maupun sehat, saya tetap. Nah, itu dia komitmennya bagaimana. Dan demikian juga ada perbedaan pendidikan. Nah, saudara, waktu kita nanti masuk dalam sesi berikutnya, ini kita akan banyak sekali berbicara tentang cara berpikir, karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita kemudian memutuskan, bagaimana mengarahkan dan mendidik anak-anak kita. Dan kemudian mungkin perbedaan dari keuangan, dan yang terpenting lagi bagaimana di dalam kehidupan kita setiap orang punya cara mencari kehendak Tuhan dalam mengambil keputusan yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali ya ternyata ya, kalau udah dibeberin baru sampai A, B, C, D, F, G, belum H, I, K, L, M, N. Perbedaan-perbedaan itu banyak sekali. Dan hari ini kita sebenarnya membahas hanya satu saja di bagian personality. Nah, saudara, kita akan mencoba untuk assessment diri. Dan saya berharap saudara bisa mengisinya dengan tuntunan saya. Bagi saudara-saudara fasilitator yang tadi sudah diarahkan, saudara bisa masuk lewat yang tadi sudah diarahkan oleh Edwin. Kalau sampai gagal, nggak apa-apa, langsung aja masuk ke Google Form ini. Bagi saudara peserta, langsung saja masuk ke Google Form ini untuk mengisinya. Tapi pesan saya, saudara, setelah saudara mengisi, hanya 7 pertanyaan ya. Saudara pilih jawaban dari 4 pilihan itu, untuk 7 item. Nah, ketika saudara sudah mengisi, saudara submit, jangan cepat-cepat tutup ya. Jadi setelah saudara submit, tunggu dulu tuntunan saya. Ya, jadi saudara bisa masuk ke dalam link tersebut. Bagi fasilitator bisa masuk melalui apa yang tadi Edwin sudah sampaikan. Kalau misalnya bingung atau gagal, nggak apa-apa, saudara langsung masuk ke Google Form ini, bit.ly yang tertera di sini. Silahkan. Jadi kalau saudara pasangan, masing-masing ngisi ya, masing-masing ngisi. Jadi dengan gadget yang berbeda atau komputer yang berbeda atau HP yang berbeda, silakan isi 7 pertanyaan untuk saudara masing-masing yang berbeda. Ya, di chat sudah ada, saudara bisa lihat di chat. Nanti isinya akan seperti ini. Ya. Jadi nanti isinya seperti itu. Saudara silakan isi sebagai suami atau istri atau orang tua tunggal,
Di dalam hal ini tidak ada anak ya, jadi saudara antara suami istri atau orang tua tunggal dalam arti sudah tidak ada pasangan. Kemudian silakan saudara mulai mengisi poin item 1 sampai 7. Dan setelah submit, saya ingatkan saudara jangan tutup dulu. Setelah kirim, jangan tutup dulu. Jadi saudara memang ini saudara hanya boleh pilih satu dari setiap item ya. Yang paling menonjol, yang paling menonjol. Kalau saudara musiknya. Kalau saudara sudah selesai, boleh kasih reaction supaya saya tahu. Ingat ya, setelah klik kirim, jangan ditutup dulu. Yang saya ingin saudara lakukan adalah, saudara ada di situ edit response ya. Kalau saudara setelah klik kirim, tulisannya adalah edit response. Saudara coba klik edit response. Saudara akan balik lagi ke pertanyaan saudara, tidak usah diganti. Yang saya ingin saudara lakukan adalah menghitung. Ya, setelah submit atau kirim, nanti saudara ketemu di situ edit your response. Nah, saudara klik edit your response, saudara akan kembali lagi ke jawaban saudara. Ya, saudara sekarang hitung secara manual berapa banyak L, berapa banyak B, berapa banyak O, berapa banyak G dari jawaban saudara. Saudara tulis di kertas masing-masing ataupun di chat, terserah ya. Saudara berapa L, berapa G, berapa B, berapa O ya. Atau tulis, yang penting saudara kenal masing-masing, dan suami juga, suami masing-masing isi dulu ya, istri juga ngisi. Kalau sampai saudara ya keburu ditutup gitu ya, saudara nggak bisa masuk ke edit response, terpaksa saudara ngisi lagi, tapi nggak perlu disubmit. Saudara hitung saja berapa L, berapa B, berapa O, berapa G. Sudah? Kalau sudah, saudara lihat yang paling tinggi dominan saudara apa? Ingat-ingat aja ya. Mau dicatat juga boleh. Dominan saudara L, B, O, atau G? Baik, saudara, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi kan cuma 8 pertanyaan ya. Saya harap saudara tahu kurang lebih apa yang dominan. Nah, sekarang saya akan bahas nih apa tuh maksudnya satu-satu ya. Jadi coba saudara sudah mulai tahu, oh saya menurut assessment seperti itu. Apa maksudnya ya? Nah, saya mau membahas dari beberapa gambar ini ya, gambar yang sederhana. Saudara, orientasi dominan itu seperti ini. Ini L itu lion.
ya lion. Kemudian ini otter, ini beaver, ini golden retriever, ya. Jadi ini L, ini O, ini B, ya, ini G. Nah, apa maksudnya? Jadi yang punya orientasi dominan itu, kalau yang tugas, saudara, tugas oriented itu biasanya L, itu tipe L sama tipe ini tipe B, ya, tipe B, beaver, yang sangat detail, ya. Dia tipenya itu yang satu pendorong, yang satu mendetailkan, dan dia dua-duanya semangat untuk mengerjakan tugas. Nah, ini tipe lion sama tipe beaver, ya. Tetapi ada lagi tipe yang demen sama orang. Ya, jadi kalau ada orang tuh tugas kelompok, ya, kemudian rame-rame relasi, itu namanya otter, tipe O, ya. Nah, saudara mungkin ada yang punya tipe-tipe itu. Jadi ada kecenderungan untuk memimpin. Nah, memimpin ini tipe lion dan tipe otter ini dia suka memimpin juga, ya, suka memimpin to the certain extent karena dia senang sama orang, ya, dan juga dia senang untuk mengikut, ya. Yang ini mengikut saja. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat detailnya, ya. Kita lihat detailnya. Jadi, saudara, kita mulai lion. Kalau saudara seorang lion, seorang yang punya visi, drive, tujuan, biasanya begitu. Tipe L, kalau saudara tadi saya lihat L, 4L, waduh, ya. Kalau saudara 5L, 6L, nah ini dominan sekali L-nya. Biasanya tipe saudara ini adalah tipe yang seperti saya, sebagian mungkin, saya ada L-nya cukup besar, begitu kuat visi dan tujuan, gitu ya. Dan my way, pokoknya caraku, itu kadang-kadang kita lion yang sangat murni lion, my way, pokoknya caraku, ya, hajar terus. Tapi kalau saya ada beavernya, nanti apa itu beaver, nanti saya akan kemukakan, ya. Jadi saudara, ini adalah pokoknya caraku, hajar terus, dia nggak takut, hajar aja, ya. Nah, itu tipe lion. Nah, tipe lion ini saudara biasanya adalah karakteristiknya dia seorang pemimpin. By the way, ini 10-15% populasi daripada manusia, kalau disurvei 10-15% populasinya adalah lion. Jadi dia tipe pemimpin, tipe pemecah masalah, tipe yang berani, tipe yang punya passion yang kuat, tipe yang punya daya juang, tipe yang goal oriented, ya, goal oriented sekali. Jadi dia itu selalu memikirkan apa yang saya akan capai nanti. Wah, dia nggak hajar terus, berani, passionnya kuat sekali. Dan dia tipenya itu mencari visi dan arah. Jadi selalu dia pikir kalau dia masuk dalam satu organisasi, kemudian dia pikirin apa nih goalnya, what next step, 5 tahun lagi gimana, 3 tahun lagi gimana. Kemudian kebutuhannya apa, dia butuh tantangan, dia butuh goal. Kalau sesuatu dia masuk dalam satu kegiatan, kelihatannya nggak ada goalnya, cuman hahaha, dia nggak gitu comfortable, ya, cuman basa-basi, cuman ngobrol, cuman makan-makan, tapi nggak ada goalnya. Terus dia bilang, ayo kita set goal nih, ngapain kita kumpul-kumpul, ayo kita mesti set sesuatu. Nah, itu tipe lion. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya dia itu sering tidak peka, tidak sensitif. Ya, Ana sering mengatakan, karena saya tipe lionnya cukup kuat, kata Ana, kamu tuh nggak sadar, kamu memimpin rapat tadi yang itu udah ibu matanya merah, yang itu sudah tersinggung. Nah, sudah tidak sensitif. Dan terkadang cenderung kalau kita nggak menguasai diri, kita suka memerintah, suka menekan, supaya yang penting goal tercapai. Ya, itu asertif, terlalu pede kadang-kadang. Ya, nah ini adalah tipe lion. Jadi tipe lion seperti itu. Nah, Anda akan lanjut nih. Ya, saya hidup di tengah para lion. Sebenarnya yang lion ada lion betina, ya, mertua saya. Dan yaitu lion dan beaver. Waduh. Jadi saya itu lumayan, saudara, ya, terbentuk di kayak di gergaji. Nah, saudara, lanjut. Ya, tipe berikutnya adalah tipe otter. Iya, saya salah satunya. Tapi nggak murni otter, ya. Jadi otter ini drivernya adalah yang mendorong dia adalah relasi, relationship. Jadi kumpul-kumpul itu memberikan energi, ya. Kalau bucket filler kemarin tuh istilahnya bucket fillernya otter adalah bisa ketemu sama teman-teman. Jadi kalau pandemi ini otter yang paling sengsara, ya. Kalau saudara pasangannya otter stres banget, ya, nggak bisa kemana-mana, nggak ketemu orang, ya. Saya punya kakak tuh otter banget. Aduh, nggak bisa dibilangin, saudara. Nggak boleh pergi, dia pergi aja terus, ya.
nggak pakai itu lagi, nggak pakai apa namanya masker. Jadi kita adik-adiknya suka ngomelin dia. Story adalah kisah atau cerita itu menjadi drivernya, jadi kisah-kisah ya, banyak ngomong jadinya gitu ya. Directionnya adalah our way, sama-sama gitu ya, bukan sendiri, kita bersama-sama. Bedanya tadi yang Ryan my way, saya ini our way, sama-sama. Jadi di dalam keluarga itu akan kelihatan sekali author itu senang kebersamaan bersama-sama dengan keluarga. Senang dengan hal yang seru, ramai. Jadi kalau ada author tuh kayaknya ramai aja gitu ya, seru aja gitu ya. Di dalam gereja pasti ada tuh orang-orang author. Jadi kalau dia nggak datang kayaknya sepi, krik 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 krik. Pasti datang ramai ya. Cuman ada 2 author aja udah kayak di pasar gitu. Jadi life is all about people. Oke, lanjut. Oops. Ya, jadi author ini dia itu pemberi semangat kelompok. Saudara, kalau di dalam grup saudara ada author sangat menyenangkan ya, ada yang memberikan semangat. Kalau nggak ada authornya, kayaknya mau ngumpul-ngumpul tuh nggak ada yang jadi apa sih namanya? Yang ramein lah, penceriah ya. Penceriah. Orangnya antusias, tampil selalu ceria, kreatif, banyak idenya, suka petualangan dan kejutan, orangnya menyenangkan, orangnya fun gitu ya. Nah, dia suka mencari spontanitas. Jadi kalau ada author itu dia banyak spontan ya. Kemudian tetapi dia butuh sekali struktur karena author itu gampang gagal fokus, gampang terinterupsi. Jadi kalau misalnya kerjanya tuh seperti saya, layarnya bisa ada 3, screen ada 3 gitu ya. Terus kalau lagi apa-apa terus ada apa yang lewat gitu ya, terus kita bisa terus lupa deh tadi lagi ngapain begitu ya. Istilahnya kalau salah sambung telepon bisa panjang, lama. Nah itu di author. Tapi itu saya waktu lebih author waktu masih muda. Sekarang saya udah mulai tua, authornya udah mulai udah agak sedikit kalem ya. Kemudian tidak suka detail ya, perinci-perinci pusing gitu ya. Kalau rapat itu ya, kalau rapat yayasan ya, kalau udah ngomongin duit tuh ngantuk banget saudara, ngantuk, bener-bener ngantuk. Udah mulai denger angka-angka gitu, tapi udah detail dia udah pusing gitu ya. Cenderung author itu tidak disiplin, kurang terkesan kurang bertanggung jawab, dan relasinya karena banyak temennya ya, temennya banyak, tetapi mungkin nggak mendalam, nggak sampai attach banget, nggak sampai mendalam, temennya banyak. Nah itu author. Nah saya punya pribadi saya juga ada unsur golden retriever-nya yang cukup banyak juga. Nah, drivernya adalah kebutuhan orang lain untuk dilayani. Kalau suami saya bilang kayak penyelamat dunia, semua orang mau diselamatkan. Ya, jadi kalau ada sesuatu orang yang dilayani, kita terdorong ya, semangat begitu ya. Direction-nya bagi golden retriever ini adalah easy way, menghindari konflik. Dia nggak suka konflik-konflik. Ya, jadi kalau misalnya ada ribut-ribut, udahlah pusing gitu ya, kayaknya nggak mau menahu tentang soal konflik-konflik. Karakteristiknya dia caring, perhatian, ya suka memperhatikan orang lain, setia, jujur, rendah hati, easy going, nggak seribet Beaver. Ntar abis ini kita ngomong soal Beaver ya. Suka damai, suka melayani, kebutuhannya itu dia lebih suka one on one. Beda dengan otter. Otter tuh senang rame-rame. Kalau Beaver dia senang lebih one on one. Jadi Golden Retriever. Golden Retriever. Tadi saya bilang apa? Enggak, kalau otter senang rame-ramean gitu ya. Kalau Golden Retriever lebih suka kebutuhannya itu mendalam. Jadi kasihnya atau pertemanannya lebih mendalam. Waktu berkualitas itu menjadi penting. Nah, pasangan suami istri perlu tahu ini nih ya. Kadang-kadang ada pasangan yang otter, wah kumpulin keluarga besar terus-menerus. Golden Retriever stres gitu ya. Kapan kita berdua? Nah ya, anak-anak saya ada unsur Golden Retriever-nya kalau jalan-jalan terus-menerus sama orang banyak, dia stres, misalnya ayo yuk berempat aja, berempat gitu ya. Jadi seneng sesuatu yang sifatnya private.
kelemahannya terlalu sensitif, gampang terluka, dan kompromi ikut arus karena dia nggak suka konflik ya, dan dia people pleaser, senang menyenangkan hati orang karena tidak mau banyak konflik gitu. Nah, kalau beaver, saudara. Nah ini mertua saya sama anak saya. Nah, beaver itu orang yang pegang value, prinsipal, dia kalau pegang sesuatu dia pegang kuat, dan dia directionnya the right way. Dia selalu pikirin cara yang paling benar. Dan dia nggak mau neko-neko, nggak kesana kemari. Dia akan, kalau dia udah tahu ini cara benar, dia akan ikutin. Dia ikutin petunjuknya satu demi satu, step demi step. Ya, nah itu adalah tipe-tipe daripada beaver. Nah, beaver ini 20-25% population. Tadi yang kalau si golden retriever 30-35%. Ya, jadi tipenya adalah dia bertanggung jawab, dia sangat terperinci, dia teliti, dia taat, organize sekali, detail. Jadi dia kalau masak tuh mesti ikut resep dengan detail, ya. Jadi dia ikut resep dan dia akan mesti pakainya tepat. Kayak anak saya, dia yang satu saudara tipe beavernya kuat sekali, yang gede. Kemudian waktu dia masak dia ikutin detail sekali, dia ukur, benar-benar dia ukur, nggak boleh meleset. Yang satu tipe otter, wah jadi waktu mereka masak berbeda sekali gayanya, ya berbeda. Yang satu analytical, biasanya tipe beaver ini tipe analytical. Saya juga ada beavernya, jadi membuat istri saya mungkin jadi berbeda kita, ya kita sangat melengkapi. Dia punya dua, saya punya dua yang sama-sama kuat, dan kita berbeda. Nah mungkin seperti itu, ya. Dan discerningnya, jadi dia peka dan melihat yang mana nih yang benarnya, dan gak bisa dibantah, ya. Nah itu kadang-kadang tipe karakteristik ini, what is right, konsisten. Mama saya sangat beaverful. Makan mesti jam 7 malam, Teng, makan. Jam 1 siang, makan. Jadi kalau kepagian belum boleh makan. Ya. Jadi dia sudah jam 1, kita belum selesai dibelin sama dia, suruh makan. Ya. Nah itu tipe yang sangat kuat. Jadi di keluarga saya ada jam mama kurang 5. Nah, gitu. Jam mama kurang 5 artinya jam 7 kurang 5 waktu makan. Jadi kita udah cepet-cepet mesti selesai itu acara, ya. Nah saudara, itu adalah kalau kita punya beaver di dalam keluarga. Dia pegang prinsip, dan dia punya prinsip, dia penting sekali detail, penting sekali ada alasan kenapa saya mesti lakukan ini. Nah itu adalah hal yang penting. Dan kelemahannya apa? Dia tukang kritik, kaku, perfeksionis. Dia selalu nyobain makanan orang lain sering nggak suka, ya. Dia nggak suka perubahan. Dia demennya yang teratur. Yang paling enak adalah masakan sendiri. Ya, nah itu tipe. Tidak suka perubahan, ya. Jadi beda dengan otter yang suka perubahan, suka berubah. Nah, jadi saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan saudara pertama, sedapat mungkin saudara ikutin full 30 menit selebihnya waktu ini supaya tidak ada salah paham kalau ada poin yang terlewat, ya. Kemudian kedua, pengenalan ini bukan harga mati, ya saudara. Yang kami berikan di sini adalah sesimpel mungkin. Tujuan utamanya bukan mengatakan kamu ini singa, kamu ini otter, kamu ini beaver, bukan untuk labeling, ya, tetapi menjadi satu kesempatan nanti ada bahan pembicaraan. Jadi justru percakapan itunya nanti yang penting. Jadi tuntunan pengenalan hari ini termasuk assessment, memicu percakapan pengenalan lebih lanjut, bukan untuk labeling dan bukan harga mati, ya, karena manusia itu kompleks. Kemudian setiap pengenalan pasti akan membuka kelemahan, ya. Sebentar lagi kita akan mulai mengupas, ya, lebih dalam lagi ketika pasangan suami istri atau saudara yang orang tua tunggal ada orang lain di rumah yang berbeda, mungkin akan menemukan kelemahan-kelemahan ini. Dan saudara bersiap, ya, siap untuk dewasa, bersiap untuk positif, siap untuk rendah hati, lemah lembut dan sabar, ya, seperti ajaran Paulus. Nah, pengenalan diri ini juga bukan justifikasi. Nah, ini penting, ya, saya tekankan kembali. Pengenalan ini bukan justifikasi. Jadi jangan sampai saudara begini, kan saya lion, jadi saya begitu, gitu, ya. Jangan, bukan begitu, ya. Atau saudara bilang, kan saya otter, kamu ngerti dong kalau saya otter, jadi saya berantakan, gitu, ya. Bukannya begitu, ya. Tapi bukan justifikasi. Tujuannya bukan justifikasi. Ini penting sekali. Karena ini ada suatu langkah awal untuk pertumbuhan lebih baik lagi ke arah Kristus. Kita mau poin kita bertumbuh supaya nanti waktu kita mendidik anak-anak kita jadi lebih tenang, gitu, ya.
Ya, jadi itu beberapa namanya disclaimer, ya, beberapa peringatan supaya saudara ingat yang dibahas hari ini adalah bagian luarnya nih, dan ini masih bisa terus-menerus dibentuk. Yang paling penting bukan pengenalan saat ininya, tapi bagaimana saya mau dibentuk, kerendahan hati, ya, dan juga mempunyai hati yang siap dibentuk, teachable, dan akhirnya kita membawa karakter dan temperamen kita yang diubahkan oleh Kristus, ya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi apa yang harus memberikan semangat? Tipe L ini pencapaian itu sangat memberi semangat. Kalau dia mencapai sesuatu goal, dia mendapatkan bucket feeling, kekuatan, kesenangan luar biasa. Kalau tipe otter itu pengalaman, ya, pengalaman. Tapi kalau tipe beaver itu penyelesaian yang detail. Jadi kalau dia udah ikutin step demi step, step demi step, step demi step, dia bisa terima tuh. Dan kalau tipe golden retriever, GR ini tipenya adalah pelayanan. Jadi saudara bisa bayangin kalau kita jadi pengkhotbah ataupun kita menjadi seorang guru, pengajar, kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu terdiri dari tipe yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan kalau khotbah itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa berderai-derai, mencucurkan air mata. Film itu bagus. Nah itu karena yang nonton banyak kan tipe otter mungkin. Jadi dipikir seperti itu. Tapi ada juga yang dengan khotbah nggak ada isinya, nggak ada isinya. Kenapa? Karena dia adalah tipe beaver mungkin. Dia udah mendetail, mesti ada outline. 3 hal. Nah itu paling senang orang beaver. 3 hal yang saya akan sampaikan hari ini. 1, 2, 3 ya. Terus terperinci structure ya. Tapi kalau otter itu demen cerita. Tapi kalau si pelayanan ini dia bilang, kok ngomong doang nggak ngapa-ngapain. Ayo let's do something. Misinya apa? Ngapain? Apa yang kita mesti kerjakan? Kompak ini mau ngapain? Apa yang kita mesti kerjakan? Semuanya baik, saudara. Semuanya melengkapi, tetapi semuanya butuh waktu diproses. Ya, jadi kalau sesi yang lalu saudara melakukan aktivitas bucket filler, nah ini ya saudara bisa melihat kalau pasangan saudara adalah lion, dia sangat perlu sekali untuk mencapai sesuatu. Kalau dia nggak mencapai sesuatu, dia kayak ada bucket beaver gitu. Jadi kalau ada yang menghalangi jalannya, ya dia akan menjadi merasa terganggu. Nah, jadi bagi si lion ini penting sekali kontrol. Ya, kalau dia kehilangan kontrol, misalnya anak-anak nggak beres segala macam, dia ngerasa nggak bisa mengendalikan atau pasangan nggak nurut sama dia. Nah ini dia merasa takut sebenarnya, ya jadi merasa kehilangan kontrol. Ya dia terkesan tidak mementingkan perasaan atau relasi. Ya waktu yang lalu kita bicara soal penting tidak penting gitu ya. Terkesan dia tidak mementingkan perasaan atau relasi yang bagi otter itu penting. Ya, jadi otter justru penting relasi dan komunikasi. Dia terkesan tidak mementingkan hasil, tujuan atau keteraturan. Gak apa-apa lah, nggak usah mencapai. Yang penting kita tetap oke-oke aja gitu ya. Nah, sedangkan beaver dia penting sekali kebenaran dan validitas. Ya, dia tidak terkesan tidak mementingkan fleksibilitas, kayaknya kaku gitu ya. Nah, saudara bayangkan berang-berang atau beaver dengan otter itu. Suami beaver, istri otter misalnya ya. Si suami itu sangat detail, teliti. Si istri nggak mementingkan ketelitian dan kedetailan. Udahlah, nggak usah dipikirin sampai jelimet gitu. Udah kerjain aja, apa sih? Apa pusing-pusing nanyanya sampai detail banget gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, golden retriever mementingkan kebutuhan orang lain dan terkesan tidak mementingkan diri sendiri atau keluarga sendiri. Nah, saudara, waktu saya dengan anak pertama saya yang sangat beaver, jadi kalau dia mau kemana-mana, saya biasanya ngomongin in detail, tim bulan depan kita akan lakukan ini, tanggal sekian, tolong isi nih ya, nanti kita akan lakukan ini. Terus kalau kita pergi ke amusement park, apa tuh namanya, tempat kayak tempat rekreasi, terus dia paling demen lihat apa? Lihat buku petunjuk. Ya, dia buku petunjuk mau kemana aja. Kenapa? Karena dia detail. Jadi waktu kecil kalau ke kebun binatang, yang dia liatin itu bukan binatangnya, yang dia liatin petanya. Dari sini kemana? Jadi dilihatin, itu lihat gajah tuh, dilihatin habis gajah apa? Gitu. Ternyata udah gede juga begitu. Nah itu kebutuhan daripada si beaver, akurasi, tepat, benar, ya itu anak-anak saya tuh. Ya, anak saya seperti itu.
Tapi ada juga anak-anak saudara ataupun istri atau pasangan saudara punya kebutuhan apa? Dia punya rasa hormat, kontrol, itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi seorang yang penting, menjadi orang yang tidak diremehkan. Nah, singa itu punya kecenderungan, lion itu seperti itu. Ancamannya apa kalau dia hilang kontrol? Kalau dia udah nggak bisa lagi menguasai, goalnya udah nggak ada, wah dia paling panik. Nah, jadi untuk masa-masa pandemi ini, para pasangan yang lion mungkin ketika pekerjaan dan tujuan menjadi tidak bisa tercapai, itu menjadi gangguan ya, menjadi stres tersendiri yang perlu dipengerti oleh para pasangan yang lain. Demikian juga untuk otter. Kalau otter yang paling penting penerimaan, dicintai. Jadi kalau otter itu paling terganggu kalau dia masukin di sosial media, nggak ada yang kasih jempol, nggak ada yang komen, nggak ada yang tepuk tangan kasih komen, dia akan sedih sekali. Dia udah curahkan hati, ya. Ada yang tulis WhatsApp begitu indah, begitu panjang untuk seorang, tapi habis itu nggak ada komen, ya. Dan dia akan sangat kecewa bagi otter itu. Otter paling senang kalau semuanya tepukin tangan, bagus sekali, ya. Dan itu ditepuk-tepuk begini. Nah, bagi dia itu sangat penting relasi itu. Ya, dan untuk beaver, akurasi, ketepatan, dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang kebutuhannya dia. Dia butuh tuh detailnya. Jadi kadang-kadang pasangan yang tadi saya juga ngomong ya, kadang-kadang saya kemarin itu mertua saya nanya soal ATM. Jadi dapat kartu ATM, terus dia nanya tuh dia mau ke ATM. Saya bilang nggak bisa ke ATM, Mama. Ini lagi pandemi, jangan ke ATM. Udah biarinin aja. Ntar uang saya hilang. Terus mertua saya nanya terus sampai seminggu nanyain ATM terus. Coba Mama mau perlu uang berapa? Nggak usah ke ATM, nanti kita kasih uang ke Mama. Tapi sebenarnya dia butuhkan bukan itu. Dia butuhkan penjelasan detail. Setelah saya mengingat ini, kebetulan lagi persiapan ya. Jadi itu saya bilang sama suami saya, Mama tuh butuh dijelasin. Terus akhirnya kita jelasin betul-betul detail tentang ATM itu apa, kemudian bagaimana, detail udah dijelaskan, udah deh dia tenang, dia bisa tidur deh ya. Tetapi sebelumnya dia akan nanya terus. Nah, mungkin saudara punya pasangan seperti ini yang saudara merasa terlalu detail begitu ya, tapi dia butuh akurasi. Jadi bagi beaver itu ancamannya kalau dia melakukan kesalahan nggak mengikuti prosedur, wah dia panik. Kalau kita nggak mengikuti prosedur, kita nggak teliti, dia nggak senang tuh. Nah, kalau golden retriever punya kebutuhan itu dihargai, dibutuhkan, ya. Jadi sangat perlu diapresiasi, ya. Thank you kamu sudah bantuin saya gitu ya. Kalau kan golden retriever suka melayani gitu ya. Pasangannya perlu bilang thank you ya, tadi masaknya enak. Thank you kamu udah pijitin saya. Itu tuh yang dibutuhkan oleh golden retriever. Jadi paling nggak senang kalau dia diabaikan, ya. Itu kurang lebih. Oke. Nah, jadi saudara perhatikan ada opposite-nya ya dari kepribadian ini. Menarik kalau ini terjadi di dalam relasi pasangan suami istri atau saudara-saudara yang tinggal serumah dengan orang-orang yang punya keberbedaan. Nah, nanti di dalam kelompok kecil saudara coba memikirkan ini nih ya. Sekali lagi, bersikaplah dewasa dan positif, jangan cepat tersinggung dan marah karena sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengenali dan bertumbuh di dalam pengenalan. Oke. Nah, jadi yang untuk tipe-tipe ini saya sudah habis waktu ya, jadi saya akan cepat saja. Kalau lion ya, ini adalah keputusan positifnya. Kalau saudara kombinasi pasangannya lion, keputusannya cepat diambil. Keluarganya punya arah, saling terbuka. Wah, hantem sana, hantem sini, nggak apa-apa bagi dia. Terus berkembang. Tetapi kadang-kadang keputusan susah diambil. Karena ada dua keputusan yang berbeda, arahnya berbeda. Saling nggak mau kalah, saling menyakiti. Ngomongnya langsung to the point dan tidak ada istirahat kadang-kadang, begitu semangat dan begitu banyak proyek yang mau dikerjakan tujuannya ke sana ke sini ya. Nah, kalau lion sama golden retriever ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ada yang dominan, ada yang rendah hati. Ada yang ambisius, ada yang kooperatif. Itu bagus ya saudara. Ada yang saling melengkapi. Tapi potensi masalahnya GR sering merasa tertindas. Lion frustrasi karena ini kok diem, slow banget. Ya nggak move, ya udah dikasih arah, didorong-dorong sulit, ya seolah-olah jadi berdua nggak bisa bertumbuh. Konfliknya jadi fight dan yang satu melarikan diri, yang satu neken, yang satu udahlah cuekin aja, nggak mau berantem.
Nah, komprominya adalah nilai untuk tujuan, yang satu GR itu komprominya untuk relasinya. Nah, jadi untuk Lion dan Beaver ini jadi punya kekuatan positif ya, dia bisa jadi tim yang excellent sebenarnya karena Lion itu punya arahan yang jelas, Beaver punya kualitas detail rencana. Jadi sebenarnya kalau pasangan ini bisa kerjasama akan menjadi baik sekali, menjadi pasangan yang ideal, direct dan true gitu. Waduh, gitu ya. Pertumbuhannya cepat dan mendalam. Tapi kalau tidak diolah dengan baik menjadi potensi masalah, Lion cepat menuntut, Beaver terlalu hati-hati, saling menyalahkan, kasar dan terlalu banyak kritik, bisa saling melukai dan menuntut, tidak pernah merasa puas. Nah, Beaver dan Otter bisa menjadi keluarga yang dinamis ya. Beaver teliti dan Otter menyenangkan, pasangan yang menyenangkan, memiliki nilai dan hangat, dan orang tua yang dibutuhkan oleh anak-anak karena ada kombinasi guru dan entertainment ya. Organized dan bersahabat, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Beaver itu mungkin pusing, Otter stres gitu ya. Beaver cemburu, Otter merasa dipersalahkan karena Otter banyak temannya, Beaver bisa cemburu begitu ya. Beaver merasa tidak mencapai standar, Otter merasa bosan dengan Beaver karena garing banget gitu kan. Beaver frustrasi karena Otter nggak bisa diatur, disorganisasi acak-acakan begitu ya, dan Otter merasa diomelin terus sama Beaver. Nah, saudara, mungkin saya mau menutup dengan beberapa pesan ya untuk Lion. Mari kita belajar seperti Paulus dibentuk ya. Pesan firman Tuhan ini kalau kita sebagai Lion minta firman Tuhan memberikan karunia iman. Jadi bukan hanya manusia untuk menentukan tujuan, tapi Tuhan menentukan tujuan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Jangan mimpi too big, mimpi kecil-kecil tetapi kita lakukan. Itu pesan untuk Lion. Apa yang dibutuhkan, cintai dengan kasih agape, belajar menundukkan diri untuk singa betina. Ya, jadi supaya walaupun saudara singa, tapi tetap istri yang firman Tuhan mengatakan submit. Ya, kita akan belajar lebih jauh untuk itu. Spiritual trainingnya adalah untuk anak-anak kalian beri kesempatan memimpin, dan waktu mereka mimpin kasih input, bikin program pengembangan diri supaya dia jadi Lion yang diubahkan, yang dibentuk Tuhan. Ya, untuk pesan bagi para Beaver ya, jadi Lukas ada salah satu contoh di Beaver ya. Pesannya adalah bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, tetapi percobaan-percobaan yang kita alami tidak berbeda dengan tidak berbeda dengan yang dialami oleh orang lain. Allah setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh suami istri Beaver, konsisten, jangan terlalu cepat menghakimi, analisa yang bijak bagaimana dan mengapa untuk tahu detail yang terjadi, tetapi juga membiarkan mereka untuk merancang rencana keluarga. Jadi jangan merasa benar sendirilah istilahnya gitu ya. Spiritual training untuk anak Beaver, kasih ruang untuk gagal ya. Kadang-kadang kegagalan itu menolong anak-anak untuk bertumbuh dan lebih tough, belajar untuk konsisten, mengerti bahwa mereka yaitu para Beaver perlu kejelasan apa yang akan dilakukan dan kapan, seperti yang tadi contoh saya tadi ya, mereka perlu detail dan rasa aman. Nah, bagi Otter, saudara, pesan firman Tuhan bahwa memang Otter itu butuh relasi. Dan seperti Tuhan juga menentukan relasi seperti Petrus, jadi butuh kenapa Tuhan tempatkan saya di komunitas ini. Pergunakan waktu yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan yang sangat relevan untuk Otter. Ya, jadi belajar untuk organize, butuh keteraturan, disiplin, menyadari bahwa pasangan itu perlu perhatian juga, bukan orang lain aja. Bukan menyelamatkan dunia, tetapi keluarga tidak diperhatikan. Buat kejutan-kejutan kecil untuk pasangan Otter itu menjadi bucket filling yang sangat berarti bagi si Otter. Nah, spiritual trainingnya dia perlu variasi. Jadi kalau kita ngajar anak Otter, perlu variasi dalam training kehidupan rohani. Jadi perlu diselingi dengan yang ringan, yang fun, jangan yang terlalu terus rutin, dia akan hilang interest. Ya, nah yang terakhir. Ya, untuk Golden Retriever pesannya adalah bahwa jangan takut, berani membayar harga. Kadang-kadang harus ada resiko yang harus diambil untuk ketika kita mengambil keputusan. Ya, Anda perlu mendapatkan teman atau mentor yang tepat, kesempatan melayani dan melakukan aktivitas bersama menjadi bucket filler bagi Golden Retriever. Jadi kalau saudara punya pasangan Golden Retriever, berikan kesempatan mereka untuk melayani Tuhan. Gitu
gitu ya, Dan lakukan bersama-sama, dia senang banget. Ya, dia akan menghargainya. Dan spiritual training bagi anak Golden Retriever penting sekali membangun relasi dengan anak Golden Retriever one to one, ya, berdua saja, melibatkan dalam aktivitas bersama, melayani bersama-sama, dan membuat mereka belajar yang senang dan appreciate apa yang mereka lakukan. Nah, saudara, kita kehabisan waktu, jadi nanti mungkin pembimbing kelompok akan menjelaskan aktivitas di rumah. Iya. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan membentuk kami dengan berbeda-beda. Dan biarlah di dalam perbedaan ini kami bisa melihat kasih Tuhan yang menyatukan kami. Kami berdoa supaya setiap pasangan yang berbeda, mereka boleh bertumbuh dengan rendah hati, dengan kasih agape, dan dengan semangat mau dibentuk Tuhan. Roh Kudus tolonglah supaya kami terbuka, pikiran kami mengenal diri kami dengan lebih jelas seperti Tuhan mengenal kami, demikian juga kami bisa mengenal pasangan kami. Kami berdoa supaya kelompok-kelompok yang akan berjalan dalam hari ini maupun minggu depan, maupun minggu-minggu ini, supaya Tuhan memberkati, supaya kami benar-benar dengan pengenalan ini bukan ribut, tetapi bisa bertumbuh. Kami berdoa menyerahkan kelompok-kelompok sebentar ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Gaby. Demikian sesi pembinaan kompak hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk dalam ruang diskusi masing-masing. Sampai ketemu di tanggal 27 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye. Kita kepanjangan lagi. Ini permainan itu kan ada asesmen, ada permainan game. Itu juga yang bahan kelompoknya menurut saya panjang. Mereka mesti pandai-pandai, kalau nggak mesti 2 kali ketemu. Karena bahannya itu sangat banyak yang mesti dibicarakan.
udah ke waiting room semua kok ininya. Pesertanya.